Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan menelaah kitab Al-Adabul Mufrad. Pada kajian terakhir sudah sampai hadis ke-24. Belum kita baca kesimpulan-kesimpulannya. Betul ya, 24 ya. Baik. Hadis yang sudah kita baca pertemuan terakhir tapi belum kita telaah kesimpulan-kesimpulannya adalah hadis nomor 24. Langsung saja kesimpulannya untuk menghemat waktu ya. Fiqhul hadis, kesimpulan yang dipetik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, al-hathu ala ta'atil walidaini fi ghairi ma'siyatillah. Anjuran untuk menaati ibu bapak atau kedua orang tua sepanjang tidak maksiat kepada Allah. Fi ghairi maksiatillah, tidak dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tua itu memerintahkan kepada anak sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka dalam kondisi seperti ini anak tidak boleh taat. Karena kalau dia taat kepada orang tuanya, dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, ketaatan kepada selain Allah atau taat kepada selain Allah itu bersyarat. Anak taat kepada orang tua bersyarat. Istri taat kepada suami bersyarat ya. Murid taat kepada guru bersyarat. Rakyat taat kepada pemimpin bersyarat. Syaratnya adalah ketaatannya itu tidak maksiat kepada Allah. Kalau taat kepada Allah dan Rasulnya tidak bersyarat, mutlak. Karena Allah tidak mungkin memerintahkan yang buruk-buruk. Tapi selain Allah dan Rasulnya, kadang-kadang dia memerintahkan kepada seseorang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Seperti kisah ini ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika masuk Islam, orang tuanya tidak terima ya. Dia menuntut anaknya untuk keluar dari agama Islam. Bahkan dia menggunakan cara unik, yaitu mogok makan ya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an tidak menaati orang tuanya ini, karena orang tuanya meminta dia untuk keluar dari Islam. Kalau ditaati berarti Sa'ad radhiyallahu an durhaka kepada Allah. Maka dalam kondisi seperti ini tidak wajib tidak taat. Tapi sepanjang tidak maksiat kepada Allah, maka anak diwajibkan taat kepada kedua orang tuanya. Baik. Kemudian yang kedua, fadlul birri wal ihsan ma'al walidainil musyrikaini. Keutamaan berbuat baik dan berbakti atau berbakti dan berbuat baik terhadap kedua orang tua yang musyrik. Ini perhatikan ya, orang tua musyrik itu anak masih diwajibkan untuk berbuat baik kepadanya. Perintahnya tidak diikuti, kalau perintahnya itu maksiat kepada Allah,
Tapi persoalan baktinya anak kepada orang tua tetap diwajibkan dalam agama ini. Fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Ajakannya untuk menyekutukan Allah itu jangan kamu taati. Seperti tadi Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, orang tuanya tidak terima ketika dia masuk Islam, maunya dia itu keluar dari Islam. Ini jangan ditaati, tapi tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, fadlul ummatil Muhammadiyyati ala sairil umam. Keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua umat. Bi annal ghanimata qad uhillat laha duna ghairiha. Bahwa ghanimah itu dihalalkan untuk mereka, untuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lainnya. Ini keistimewaannya. Tapi meskipun dihalalkan, ada nggak yang pernah menikmati ghanimah? Ghanimah itu harta rampasan perang. Ini anugerah Allah, karunia Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ini dihalalkan. Nabi-nabi terdahulu tidak mendapatkan anugerah ini. Kalau tahu berperang, seandainya mereka menang, tidak ada ghanimah, harta rampasan perang, itu nggak ada. Ini anugerah Allah sekali lagi spesial untuk Rasulullah Muhammad SAW dan tentunya untuk umatnya. Tapi antum pernah nggak makan ghanimah, harta rampasan perang? Ya nggak ada perang, masalah ghanimah. Taib, ya. Dan hati-hati ya, ada sebuah pemahaman bahwa harta orang kafir itu kayak di mereka statuskan sebagai ghanimah. Dalam kondisi seperti ini, bayangkan itu bahayanya luar biasa. Sebelum kita bicara bahayanya, sesatnya itu luar biasa. Orang nggak ada perang kok tiba-tiba ada harta distatuskan sebagai ghanimah. Nah, boleh diambil itu tuh, masya Allah. Makanya kesalahan dalam memahami agama ini lebih parah daripada kebodohan. Orang bodoh nggak berani ngutik-ngutik itu, tapi orang yang salah faham, dia lihat harta orang kafir, dia anggap itu adalah dihalalkan oleh Allah untuk dia, padahal yang dihalalkan itu adalah ghanimah. Ghanimah itu terjadi perang antara orang kafir dan menang orang Islamnya. Nah, kalau perang tapi kalah, ya nggak dapat ghanimah, malah habis, ya. Jadi ini perhatikan, memang ada dan dulu dinikmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkali-kali jihad itu lebih banyak menangnya. Kalah cuman sekali, ya, perang Uhud. Tapi perang-perang berikutnya beliau mendapatkan ghanimah, bahkan pernah mendapatkan ghanimah yang sangat besar sekali, yang sangat banyak, ya. Apalagi keistimewaan Rasulullah. Rasulullah itu dikaruniai keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, diberi kemampuan untuk berbicara singkat dan padat maknanya. Namanya jawami'ul kalim. Maka tolong perhatikan ya, kalau kita mengkaji hadis-hadis Nabi, termasuk kitab ini pendek-pendek, tetapi isinya masya Allah. Karena itu memang salah satu keistimewaan Rasulullah. Kalau bicara singkat tapi padat, maknanya luas. Kemudian Rasulullah itu dikasih keistimewaan, ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang ditancapkan pada hati musuh. Bahasa kita apa tuh, jiper gitu ya. Belum ketemu Rasulullah, dalam jarak perjalanan 1 bulan itu mereka sudah takut. Sekarang umatnya, ya, bahkan orang lain ngeludahin kita, istilahnya itu udah nggak sungkan. Galakan mereka. Kalau dulu itu musuh dalam perjalanan 1 bulan itu sudah gentar, sudah ciut nyalinya bertemu dengan Rasulullah SAW. Di antaranya yang lain adalah beliau diutus untuk seluruh umat manusia, sementara Rasul-Rasul terdahulu itu diutus hanya untuk kaum tertentu.
Saya yakin ini banyak yang tidak tahu orang Islam. Ya. Apa bedanya Rasulullah dengan Musa alaihissalam? Apa bedanya Rasulullah dengan Isa alaihissalam dan rasul-rasul yang lain? Ya. Kalau persamaannya sama-sama utusan Allah, sama-sama ulul azmi. Tapi perbedaannya mereka itu hanya diutus untuk kaum tertentu. Sementara Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Termasuk keistimewaan adalah waju'ilat liyal ardu waju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura. Dijadikan tanah ini tempat yang suci dan bisa digunakan untuk suci, bersuci. Ya, jadi kalau misalnya kita begini ini nggak dapat masjid, kita sholat di mana saja, yang penting di situ jangan ada najisnya, suci. Tidak harus di masjid. Dalam kondisi darurat misalnya. Tapi kalau di Indonesia, masya Allah, fasilitas untuk sholat itu melimpah, tinggal orangnya. Ya, saya kira kalau misalnya orang dari Jakarta lewat sini itu nggak perlu kan sholat, harus di mana? Di lampu merah, rawa panjang nyari tempat kosong kemudian sholat. Ngapain? Masjid di mana-mana, Mahkamah Konstitusi ada, kesini dikit ada, apalagi masuk ke sini ini. Sini sampai Rawalumbu, Narogong, masya Allah. Yang saya tahu ya masjid itu kita nggak perlu kan gelar sajadah sholat di tempat ini karena nggak ada masjid. Bahkan setiap rumah makan yang besar ada masjidnya, SPBU ada musolanya. Ya. Bahkan ada yang masjidnya bagus banget itu. Antum tahu? Sempat viral. Tahu nggak? Kalimalang. Kalimalang, Mbak ya. Yang kalau dari sini setelah mana itu namanya? Pergi jalan itu masjidnya subhanallah, SPBU masjidnya kayak istana, bagus banget ya. Baik, kalau di Indonesia ini kita jangan jangan bicara tentang fasilitas, sudah melimpah ruah, tinggal nyadarin orangnya ya. Benar kan, setiap stasiun ada musola, setiap stasiun kecil-kecil, stasiun besar ada musola. Tinggal orangnya. Tempat wudhunya juga bagus, fasilitasnya penuh, tinggal orangnya mau sholat apa enggak. Ya. Yang keempat, istihbabu ziyaratil marid, dianjurkan mengunjungi orang sakit. Jadi hadis ini berisi pelajaran anjuran untuk membesuk orang sakit. Perhatikan, seorang muslim ketika sakit itu kadang-kadang lemah fisiknya dan juga lemah mentalnya. Dan saudaranya datang, ya, membesuk, mengingatkan hal yang baik-baik untuk ini. Tidak apa-apa, semoga penyakitmu menghapus dosa-dosamu. La ba'sa tahurun insyaallah. Ya Allah, sembuhkan saudaraku ini dengan kesembuhan yang sempurna. Ya kan? Macam-macam yang bisa kita lakukan. Akhirnya dia termotivasi, syukur-syukur bisa meringankan bebannya. Ini tetangga masjid atau orang aktif masjid, jamaah masjid ketika jatuh sakit dia nggak punya BPJS mungkin, ya, akhirnya disampaikan kepada jamaah iuran, bisa memperingan. Bahkan kalau biayanya nggak seberapa bisa ditanggung oleh jamaah. Mestinya begini ini hidup, ya, hal-hal begini ini biasa dilakukan di masjid-masjid untuk ya berlatih, ya, memperhatikan saudara-saudara yang perlu bantuan. Baik, ini fadilahnya juga besar banget ya, besuk orang sakit itu ganjarannya besar banget. Yang kelima, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu kana yahtammu bi iyadatil marda ihtimaman baligha. Kelima adalah kerendahan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendah hati itu biasanya diungkapkan dengan kalimat tawadhu. Tawadhu itu lawan dari al-kibr. Kalau kibr itu sombong, tinggi hati. Kalau lawannya adalah at-tawadhu, rendah hati. Di mana beliau memperhatikan membesuk orang sakit dengan perhatian yang amat sangat, dengan perhatian yang besar. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan membesuk sahabat-sahabatnya yang sakit. Ini adalah bentuk
kerendahan hati Rasulullah SAW. Kalau orang yang tinggi hati itu enggak tertarik hal-hal seperti ini, enggak minat, ya, enggak minat. Baik. Kemudian yang ke-6, adamu jawazi ziyadah ala sulus fil wasiyah. Ini masalah wasiat, tidak boleh lebih dari sepertiga dalam wasiat. Jadi kalau orang ini punya harta misalnya, ya, dia ingin berwasiat, itu yang diwasiatkan itu maksimal sepertiga. Misalnya untuk pembantunya, untuk supirnya, atau untuk orang yang tidak ahli warisnya. Kalau untuk ahli waris tidak perlu wasiat. La wasiat ahli waris. Anak itu tidak warisan, tidak wasiat. Nanti kalau bapaknya wafat dia dapat warisan atau hibah dari bapaknya. Tapi kalau untuk wasiat batas maksimal cuman sepertiga. Jadi kalau seandainya ada orang tua itu jengkel sama anak-anaknya, ya, jengkel sama anak-anaknya, biar dia anaknya itu kapok gitu misalnya, kemudian hartanya diwasiatkan semua kepada orang lain. Nah, anak durhaka atau bikin marah orang tua itu tidak menghalangi untuk dapat warisan. Ya, perhatikan. Ini misalnya ada anak diusir oleh orang tuanya, akhirnya minggat. Pas orang tuanya mati, wafat, dia datang. Ya. Itu tidak boleh dihalangi untuk mendapatkan warisan sepanjang tidak ada penghalang dia mendapatkan warisan. Apa? Beda agama, nggak boleh, nggak dapat. Atau membunuh, ya, kecuali kalau anaknya ini meracuni bapaknya itu kabur, setelah ini dia balik lagi, dia dapat warisan nggak? Meracun bapaknya sampai meninggal misalnya, nggak bisa, nggak dapat. Atau beda agama, udah tidak. Ya. Jadi penghalang waris itu ada 3: membunuh, beda agama, dan hamba sahaya. Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta tuannya. Ya. Tapi hati-hati ya, sekarang ini sudah banyak orang-orang yang berani melewati ketentuan-ketentuan Allah, udah nggak patuh, ya kan? Nikah itu ketentuannya lagi muslimah itu tidak mungkin dinikahi oleh non muslim. Sekarang sudah banyak yang nekat, bahkan dilegalkan. Beberapa hari yang lalu itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Selatan itu melegalkan ini. Ya, kalau di dunia ini dilegalkan, nanti ada akhirat, mahkamah Allah. Pasti di sana akan diurus oleh Allah. Orang-orang yang berani, ya, dalam tanda petik melompati batasan-batasan Allah. Ya. Sekarang kalau menurut ini tadi yang saya sebutkan menurut syariat Islam, ya, beda agama tidak dapat warisan, tapi juga mungkin bisa diperjuangkan, akhirnya apa? Dapat. Hukum buatan manusia mungkin memberi warisan kepada orang-orang yang seharusnya tidak dapat. Tapi ini yang saya sebutkan tadi adalah penghalang waris itu menurut Islam. Ya. Kita kalau belajar ilmu waris namanya faraid, pasti ini. Sebelum kita bicara istri dapat 1/4 atau 1/8, ya kan? Anak-anak laki-laki itu 2 bagian dari dengan saudaranya. Ya. Ini sebelum masuk ke pembagian ini ada penghalang waris adalah tadi yang saya sebutkan. Taib. Yang ke-7, innal khamra haramun wa fihi mafasidu 'azimatun wa adraru jasimah. Pelajaran atau kesimpulan yang ke-7 bahwa khamr itu haram dan menimbulkan kerusakan yang sangat besar dan bahaya-bahaya yang mengerikan. Dan benar kan? Benar. Ketika kita merujuk kepada Al-Quranul Karim, khamr itu diharamkan. Pengharamannya bertahap dulu, ya, tidak langsung sekaligus, karena mereka itu orang-orang yang sangat kecanduan. Akhirnya Allah min hikmatillah, pengharaman khamr itu bertahap. Sampai akhirnya setelah sahabat ini siap, imannya sudah kuat, divonis oleh Allah Subhanahu wa taala haram total. Sudah tidak ada peluang untuk menikmatinya. Ya.
Itu bertahap. Dah, haram tetap haram sampai hari kiamat. Tapi Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwa nanti ada umatnya ini yang menghalalkan khamr. Ya. Ini pegang baik-baik. Ada hal-hal yang diharamkan di kemudian hari, khamr, zina, musik, sutra. Ya, itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Ternyata benar kan? Hari ini tuh banyak orang Islam yang ngotot musik itu nggak apa-apa. Ya sadaqah Rasulullah. Benar, memang sudah dikabarkan oleh Rasulullah akan ada orang-orang yang, tapi saya yakin orang-orang yang jujur dengan ilmunya, ulama ya, yang jujur dengan ilmunya, nah tidak akan mengatakan musik itu halal. Ya, ulama-ulama yang jujur dengan ilmunya. Ya, kecuali kalau penyanyi mungkin berat, ya, berat menerima musik itu. Iya. Baik. Khamr itu disebut dalam Islam itu ummul khaba'ith, biang segala perbuatan kotor dan keji. Jadi kalau khamr itu sudah merajalela, dan hati-hati ya, sebenarnya negara kita ini boleh dikatakan darurat khamr. Cuman akhir-akhir ini khamr itu nggak ada beritanya, kalah dengan politik ya, yang makin hari makin apa? Panas ya. Yang saya ikut gregetan itu masalah lapangan sepak bola. Itu sekarang menjadi berita ini. Masalah rumputnya lah. Itu kan masalah simple banget kan. Orang-orang yang ahli itu dibawa saja pakai helikopter, jemput helikopter, turun ini layak apa enggak gitu aja kan selesai kan. Oh ini digoreng menjadi ini. Masya Allah, ada apa ini ya? Iya. Hati-hati ya. Kalau bicara khamar itu ya yang paling penting untuk kita perhatikan diri kita masing-masing, anak-anak kita. Karena kalau kita sudah bicara skala luas, itu ada sindikat-sindikat yang memang jualannya itu. Masya Allah, sindikat internasional. Ya, itu jualannya adalah khamr dengan segala macamnya ya. Ya. Maka dalam ajaran Islam khamr itu adalah bukan sekedar barang haram, tetapi mafasidnya ya, dampaknya itu luar biasa. Kalau dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan akan menimbulkan permusuhan, adawah, menghalangi orang untuk sholat, zikir. Ya. Baik. Hadis yang ke-25. Haddatsana Hisham bin Urwah qala, Hisham bin Urwah menceritakan kepada kami, beliau berkata, akhbarani abi, bapakku mengkabarkan kepadaku, qala, beliau berkata, akhbaratni Asma binti Abi Bakar qalat, Asma putri Abu Bakar radhiyallahu anhuma mengkabarkan kepadaku, beliau berkata, atatni ummi raghibatan fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibuku datang kepadaku dalam keadaan kangen ya, kangen, atau dia ingin saya berbuat baik kepadanya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah saya boleh menemuinya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, silakan. Ya. Kenapa Asma ketika ibunya radhiyallahu anha, ketika ibunya datang itu dia tidak langsung menemui, tapi dia bertanya dulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ibunya masih dalam keadaan musyrikah, belum muslimah. Ini masalahnya ya, dianya sudah masuk Islam, ibunya belum masuk Islam. Maka dia tidak langsung menemui, tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Asma bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, asiluha, apakah saya boleh menemuinya? Atau apa terjemahannya di situ? Berbuat baik padanya? Enggak, ya bisa, tapi yang maksudnya menyambungnya ya, apakah saya menemuinya? Apakah saya menyambung hubungan dengannya? Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Qala Ibnu Uyainah berkata, fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat
berkenaan dengan masalah ini, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini al-ayah. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agamamu. Nah ini nih ya, itu yang keras-keras itu harus tahu ayat ini ya. Tidak semua ayat tentang orang kafir itu disuruh membunuh. Itu kalau di medan perang ada ayat ini ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang orang-orang mukmin untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi agamanya, yang tidak mengusirnya ya dari kampung halamannya. Baik. Nah, kalau dalam kehidupan seperti ini, ini kehidupan damai. Ya. Jangan antum bawa-bawa ayat perang di kehidupan damai. Nanti antum jadi radikal. Ya. Kalau radikal nanti antum berurusan dengan Densus 9988 ya. Ya. Ayat Al-Quran itu ya harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau di medan perang ya iya membunuh atau dibunuh. Tapi kalau dalam damai begini ya antum jangan mengganggu mereka, jangan menyakiti mereka. Apalagi kalau statusnya tadi orang tua, kerabat karib, tetangga ya. Jadi orang beda agama itu tidak akan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kadang-kadang kita itu masya Allah punya tetangga mepet ya, nggak ada jedanya, nggak ada selanya, itu orang lain dalam arti beda agama. Kita orang Islam diwajibkan untuk berbuat baik kepada tetangga kita ini atas nama tetangga. Jadi untuk membuat rukun ini tidak usah sampai kita mengakui semua agama sama, benar, baik, gak usah sampai sejauh itu ya. Kita terapkan syariat Islam bagaimana kita hidup bertetangga ya, hidup bermasyarakat ya. Tetap lakum dinukum waliyadin ya. Insyaallah kita selamat dunia, selamat akhirat kalau begini. Tapi kalau demi kita hidup bersama orang lain kemudian kita akui semua agama sama, semua agama benar, semua orang agamanya apapun yang penting benar, yang penting baik masuk surga, ya kita yang kehilangan surga. Tanyakan ke kiai-kiai itu yang alim ya. Al-iqraru bil kufri kufrun, mengakui kekafiran itu kafir ya. Ini yang harus kita jaga. Untuk punya tetangga non muslim, hati-hati. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah berkenaan tetanggamu yang non muslim. Antum punya tetangga, punya orang tua yang non muslim, ittaqullah, bertakwa kepada Allah. Jangan ngawur kamu ya. Mentang-mentang orang tua misalnya non muslim, antum muslim, sakit antum mau bantu, enggak, saya enggak mau bantu ibu, biarin mati dia. Saya tanya, antum belajar Islam di mana itu? Hah? Kok kamu tega kepada orang tuamu? Hah? Sudah butuh bantuan tapi kamu tidak, dan dengan gagahnya kamu merasa tidak perlu membantu beliau hanya karena beda. Saya akan tanya, kamu pernah belajar Islam di mana? Kalau belajar di sini enggak kan? Kan bukan itu ajarannya. Tadi sudah kita pelajari ya. Baik. Fiqhul hadis, jawazu silatil qarib al musyrik. Nah, boleh menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat yang musyrik. Illam yakun minal muqatilina dhiddal muslimin, jika dia tidak termasuk orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Iya. Kalau bukan memerangi kaum muslimin ya kembali ke hukum asal, kerabat itu disambung hubungannya. Tapi kalau dia memerangi ya lain lagi, memerangi ya dibalas, diladeni dengan diperangi. Maka dulu pernah waktu perang di zaman Nabi itu ada bapak ketemu anaknya di medan perang. Abu Bakar As-Siddiq ketemu Abdurrahman putranya. Waktu itu Abdurrahman belum Islam. Diuber-uber bapaknya mau dipenggal lehernya di medan perang. Ya, Umar bin Khattab ketemu Mus'ab bin Umair ketemu saudaranya. Banyak waktu perang pertama itu saudara kerabat bahkan anak ada di pihak orang
kafir. Bapaknya ada di pihak Islam. Perang, bukan main bola. Kalau main bola ya perang, otomatis kan perang itu membunuh atau di Masya Allah ya. Alhamdulillah kita tidak ini ya, tidak pernah mengalami itu ya. Karena kalau mengalami antum belum tentu sanggup. Pertama belum tentu sanggup pergi ke medan perang, belum tentu tega kalau ketemu saudara atau bahkan ketemu orang sekampung misalnya, belum tentu tega. Alhamdulillah. Antum siapa yang berdoa minta perang? Enggak, mintanya itu damai ya, minta aman gitu ya. Karena begini, musuh itu jangan dicari, tapi kalau sudah tidak bisa dielakkan jangan ngacir. Itu kesempatan masuk surga. Tapi awalnya itu kita begini nih, jangan nyari gara-gara. Antum jangan kasak kusuk kan kemari pengen ngajak perang orang, enggak. Ajak aja mereka ke masjid, sholat berjamaah gitu kan. Ajak ini cabang-cabang keimanan yang ada di Masya Allah di kehidupan damai itu banyak banget ya. Dan antum jangan merusak perdamaian, jangan merusak keamanan. Dulu beberapa tahun yang lalu itu banyak ya spanduk-spanduk damai itu indah gitu ya. Masih ada nggak sekarang? Soalnya nggak ada sekarang ya. Yang ada itu mulai gambar caleg-caleg itu banyak banget itu partai ya. Baik. Baik. Berikutnya hadis yang ke-26. Ya. An Abdullah bin Dinar qal, dari Abdullah bin Dinar beliau berkata, Sami'tu Ibnu Umar yaqul, saya mendengar Ibnu Umar berkata, Ra'a Umar radhiyallahu an hullatan sayra'atu ba. Ya. Umar berarti bapaknya Ibnu Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu an, melihat kain apa di situ terjemahnya, sutra yang dijual. Ya. Apa? Kain sutra yang dijual. Faqala ya Rasulullah. Lalu Umar ini usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Begini ya, sahabat itu kalau manggil Rasul itu tidak manggil namanya. Ya Muhammad itu enggak. Kenapa? Karena dibimbing oleh Allah, diajari oleh Allah, memanggil Rasulullah itu jangan seperti manggil orang biasa. Maka statusnya sebagai Rasul atau Nabi itu yang digunakan oleh para sahabat untuk menyapa beliau. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Ini adab ya, adab terhadap Rasulullah. Ibda' hadihi falbasha yaumal jum'ah. Wahai Rasulullah, belilah kain ini dan kenakanlah pada hari Jumat. Hari Jumat itu hari ganteng ya, hari kerennya orang-orang Islam. Jumatan itu tolong perhatikan, bikin istimewa. Antum-antum yang punya kelapangan rizki, beli sarung istimewa, beli baju istimewa untuk Jumatan, supaya Jumatan itu istimewa banget. Beli minyak wangi, kemudian usahakan berangkatnya awal-awal, apalagi yang sepuh-sepuh. Ya, maksudnya udah sepuh berangkat Jumatan itu, kalau khotibnya sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, ngapain orang sudah sepuh? Tabkir ini dihidupkan karena ganjarannya itu gede banget. Kemarin banyak orang yang sedih ketika melihat orang lain ada yang beli sapi limusin, ada yang beli kambing yang bagus itu, kambing mana? Domba Garut atau Etawa ya kan, dia nggak punya duit, pengen korban, nggak daya tangan nggak sampai, nggak punya duit. Saya kasih kabar gembira, Anda pengen punya amal seperti sedekah seekor onta per minggu, Jumatan awal-awal. Nah, berangkat jam 10:30 atau jam 11, insya Allah itu sudah. Karena Rasulullah mengkabarkan ganjaran Jumatan itu tidak sama, mulai yang awal sampai yang akhir. Yang akhir itu hanya seperti sedekah sebutir telur. Nggak tahu telurnya itu telur bebek, apakah telur puyuh, kan telur juga macam-macam. Ya. Ini perhatikan ya. Nah, Ibnu Umar usul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, beli kain ini, kenakan pada hari Jumat, wa idza ja'akal wufud, dan ketika menyambut delegasi-delegasi. Nah, ini juga adab ya. Nah, kalau ini saya nggak usah diajarin. Antum kalau punya hajat manggil orang,
ngundang-ngundang biasanya Masya Allah ya kan, pakai jas. Yang seumur-umur tidak pakai jas dia pakai. Ini adab memuliakan tamu. Jangan antum manggil orang sudah ini antum nyambutnya pakai kaos oblong. Nah, begitu juga sarungnya juga enggak. Waduh, ini perhatikan, ini Nabi SAW. Umar usul begitu, ini ya Rasulullah, ini kain ini bagus, beli untuk pakai hari Jumat atau ketika menyambut para tamu, delegasi. Qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Rasulullah SAW menjawab, yang memakai pakaian ini, yang memakai kain ini adalah orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat nanti. Ini yang pakai ini orang kafir karena sutra. Orang mukmin dilarang memakai sutra. Nah, tapi yang Rasulullah SAW tidak mengingkari usulan Umar, kamu pakai pada hari Jumat atau ketika menyambut itu tidak diingkari oleh Rasulullah. Yang diingkari karena jenis kainnya ini adalah sutra. Maka berarti persoalan memakai pakaian bagus ketika Jumatan dan menyambut tamu ini berarti tidak dikotak-katik oleh Rasulullah, berarti direstui oleh Rasulullah. Dan kalau kita lacak di dalam adabul Jumat termasuk Id ya, nah Id, apalagi Id itu memang sunnahnya adalah tajammul ya, memperindah penampilan untuk menunjukkan secara lahiriah bahwa hari ini adalah hari bergembira, hari bersyukur, bukan hari berkabung. Beda kalau kita sholat istisqa. Sholat istisqa Pajero, Fortuner yang mewah-mewah jangan dibawa, jalan kaki. Jangan pakai jas, pakai dasi yang mahal-mahal. Bahkan kalau perlu juga orang-orang kaya itu pakai sandal jepit. Karena ini istisqa ini merengek-rengek kepada Allah ya, mengakui bahwa kita ini banyak apa? Dosa. Mudah-mudahan Allah berkenan menurunkan hujan. Beda, itu memang harus istimewa. Ya, maka orang-orang yang punya kelapangan rezeki sambut dan rayakan itu dengan suasana riang tapi tetap terkendali. Ya. Karena Id yang pertama itu jatuh sesudah Ramadan. Kita baru saja keluar dari bulan Ramadan. Ditempa selama Ramadan bertakwa. Masa iya hari pertama kita sudah pesta pora, ya, khamar dan lain sebagainya sudah kita tenggak lagi, naudzubillah. Idul Adha diawali dengan apa? Meningkatkan ibadah dari 10 hari sebelumnya. Bahkan setelah hari Idul Adha itu 3 hari juga hari makan-makan, minum-minum. Tapi bukan hanya makan dan minum, ada satu lagi, zikrullah. Makan minum tapi sambil zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, ini hebatnya orang Islam. Merayakan hari raya tidak ada peluang untuk pesta pora dengan makanan minuman yang haram atau suasana-suasana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulal fa arsala ila Umar bihulal. Bihullah. Ini sudah masuk Isa? Oh, belum. Nah, Nabi tadi kan tidak berkenan kan? Tapi lihat lanjutannya. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulal. Nabi SAW diberi hadiah berupa kain sutra. Fa'al salah ila Umar bihullah. Ternyata dikirimkan kepada Umar radhiyallahu an. Umar kaget, maka beliau berkata, kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa memakai kain ini sementara engkau telah menjelaskan tentang kain ini? Kemarin waktu saya usul ada kain sutra, ya kan? Saya usul agar engkau berkenan untuk membeli, dipakai di hari Jumat dan menyambut tamu. Anda katakan bahwa itu bukan pakaiannya orang mukmin, itu pakaiannya orang-orang yang tidak punya bagian di akhirat kelak. Itu, ya, orang kafir punya kebahagiaan di akhirat apa? Enggak lah, ya, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Maka ketika Rasulullah mendapatkan hadiah diberi, ternyata dikirim ke Umar. Umar kan bingung, loh, kemarin saya usulkan untuk beli, beliau nggak mau, tapi kok saya dikirimi ini. Maka beliau mengatakan, bagaimana saya bisa memakai pakaian ini sementara engkau telah menjelaskan kepada kami ini tidak boleh dipakai oleh orang beriman. Nah,
Ternyata Rasulullah SAW begini alasannya, qala inni lam u'tikaha litalbisaha. Aku ngasih kain sutra ini bukan untuk kamu pakai, walakin tabi'aha utaksuha, tapi bisa kamu jual atau kamu kasihkan orang lain yang belum muslim. Nah, paham? Dikasihkan kepada Umar, tujuan Rasulullah bukan untuk dipakai oleh Umar karena ini sutra kan. Nah, kamu bisa jual, atau sama seperti antum dikasih hadiah orang jam Rolex emas, masya Allah, mimpi kali ya. Jam Rolex emas ya kan, antum pakai, antum muslim, ini emas, ini nggak boleh, antum jual. Nanti separohnya antum masih dapat selusin jam-jam tangan mewah itu kalau Rolex asli ya. Tapi kalau Rolex KW ya harganya yang nggak Rolex asli ya kan. Antum jangan pakai itu, atau dihadiahi orang misalnya gelang, antum jual aja, beli ganti yang apa namanya, yang halal, atau antum kasihin. Kalau emas kasihin siapa? Kasihin istri. Tayyib. Walakin tabi'aha taksuha, tapi kamu bisa menjualnya atau kamu pakaikan ke orang lain. Lalu apa yang dilakukan Umar? Dijual? La. Fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslim. Akhirnya kain sutra ini ya diberikan oleh Umar kepada saudaranya yang tinggal di Mekah sebelum saudaranya itu masuk Islam. Islam. Nah, ini contoh ya, misalnya antum dapat kado itu batik sutra beneran, mahalnya luar biasa itu ya. Antum pakai, antum takut sama Allah. Ini nggak boleh saya pakai. Antum kasihin tetangga mungkin yang non muslim atau kerabat yang non muslim. Ini Umar radhiyallahu an pernah dapat hadiah dari Rasulullah, dikasih kain sutra, tapi tujuannya bukan untuk apa? Untuk dipakai. Silakan kamu jual atau kamu berikan orang lain. Ternyata yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah kain sutra itu diberikan kepada saudaranya yang waktu itu masih belum masuk Islam. Ya. Baik, sampai di sini. Isanya itu lewat berapa itu? Oh 7 ya, bukan 1 itu. Oh itu, alhamdulillah. Tamam, sempurna ya. Pas berakhirnya ini waktu Isya tiba. Ya, waktu Isya tiba, insya Allah kita segera akan tegakkan sholat Isya berjamaah lagi, masya Allah ya. Sholat Isya berjamaah fadilahnya apa? Fadilahnya seberapa besarnya? Pernah dengar? Seperti qiyamul lail separuh malam. Kalau subuh berjamaah seperti semalam suntuk. Masya Allah, itu Rasulullah yang mengkhabarkan. Ingat saya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa yang sanggup tahajud semalam suntuk? Nggak sanggup kan? Mati-matinya kalau kita tahajud nggak kuat. Yang penting subuh jangan sampai lolos. Ya. Mudah-mudahan kalau kita ini belum istiqamah tahajud, setidaknya kita mulai dari sholat subuh. Nah, kalau ada yang tanya, kamu kok rajin sholat subuh? Soalnya saya belum bisa tahajud. Mudah-mudahan saya tidak dapat ganjaran tahajud, tapi tergantikan dengan sholat subuh. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan nggak usah sholat tahajud, yang penting sholat subuh. Enggak, itu tahapannya aja gitu ya. Sholat tahajud tetap kita upayakan, sholat subuh tetap kita upayakan. Tapi Rasulullah mengkhabarkan sholat Isya berjamaah seperti qiyamul lail separuh malam, sholat subuh berjamaah seperti qiyamul lail semalam suntuk. Semoga kita selalu mendapatkan taufik dari Allah, dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang luar biasa seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.